Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai sistem informasi manajemen. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mira Bajas Laura dari program studi D4 Teknik Informatika kelas 3D dengan NIM 21417207174. Baik, kita akan masuk ke dalam definisi sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, serta menyediakan informasi yang diperlukan oleh organisasi maupun perusahaan dengan tujuan tertentu. Kemudian, kita akan membahas sistem informasi manajemen melalui beberapa topik. Yang pertama, how to achieve it. Bagaimana kita mencapai suatu sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama dengan cara identifikasi kebutuhan informasi bisnis, yang kedua memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan juga anggaran, selanjutnya pelatihan pengguna, kemudian keamanan data agar terlindungi dari ancaman keamanan seperti pembobolan data, kemudian evaluasi serta peningkatan. Sebuah sistem harus dievaluasi secara rutin dan meminta masukan dari user. Selanjutnya, apa saja komponen yang ada dalam sistem informasi manajemen? Yang pertama tentunya perangkat keras atau hardware dapat berupa komputer, server, atau perangkat keras lain yang digunakan untuk menjalankan sistem. Kemudian perangkat lunak atau software merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola atau menganalisis data. Selanjutnya yaitu data, unsur utama yang digunakan untuk analisis, pengambilan keputusan, serta pelaporan. Kemudian proses bisnis, proses untuk memproses data. Dan yang terakhir yaitu manusia sebagai pengguna sistem. Selanjutnya, mengapa sistem informasi manajemen itu penting? Yang pertama, pengelolaan sumber daya. Sistem informasi manajemen bertujuan untuk membantu organisasi dalam mengelola sumber daya, kemudian mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada pada perusahaan ataupun organisasi, kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan atau pengguna, dan yang terakhir yaitu pendukung perencanaan strategis berdasarkan analisis data. Selanjutnya, apa keuntungan kita menggunakan sistem informasi manajemen? Yang pertama yaitu sebagai pendukung keputusan atau decision making. Sistem informasi membantu organisasi atau perusahaan menentukan keputusan dengan akses informasi pada sistem informasi. Kemudian, efisiensi operasional dapat mengurangi pekerjaan manual dan juga mempercepat aliran kerja. Selanjutnya, pelaporan dan analisis berdasarkan data yang ada. Kemudian, transparansi dan akuntabilitas. Sistem informasi manajemen dapat meningkatkan transparansi dalam organisasi, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengakses informasi yang sama. Dan yang terakhir, pengembangan strategi bisnis. Sistem informasi manajemen memberikan wawasan yang diperlukan untuk merancang strategi dalam jangka panjang maupun pendek. Kemudian, fungsi dari sistem informasi manajemen secara umum adalah menyediakan informasi yang relevan dan akurat kepada seluruh pengguna untuk mengambil keputusan untuk mendukung pengelolaan bisnis dan pengambilan keputusan yang efektif. Hal tersebut dapat dilakukan dalam beberapa cara. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, pengolahan data. Ketiga, distribusi informasi. Keempat, dukungan pengambilan keputusan. Kelima, peningkatan efisiensi operasional. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan komunikasi. Selanjutnya, apakah sistem informasi manajemen baik untuk diimplementasikan? Sistem informasi manajemen baik diimplementasikan untuk perusahaan maupun organisasi, namun keberhasilan implementasi bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kebijakan dan prosedur yang sesuai, pelatihan yang memadai, dan juga dukungan manajemen. Kenapa kita membutuhkan sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen dibutuhkan karena berfungsi untuk menyediakan informasi yang relevan dan juga akurat, yang memungkinkan untuk mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan data, meningkatkan efisiensi operasional dengan mengelola sumber daya, mengidentifikasi peluang pertumbuhan, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Dalam dunia bisnis dan juga organisasi yang terus berkembang, sistem informasi manajemen menjadi kunci untuk menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, menjalankan operasi dengan lebih efektif, sehingga mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik. Salah satu contoh implementasi yaitu Learning Management System. Bagaimana untuk mencapai Learning Management System? Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan, dapat berupa data siswa, jadwal, mata kuliah, maupun rencana pembelajaran.
Kemudian, yang kedua yaitu pemilihan perangkat yang bertujuan untuk mendukung pembelajaran online. Yang ketiga, integrasi sistem sehingga dapat berbagi dan juga sinkronisasi dengan lancar. Kemudian, keamanan data untuk menghindari pembobolan data atau ancaman yang lain dari keamanan data. Dan yang terakhir yaitu evaluasi serta peningkatan. Hal ini untuk mengurangi kendala yang terjadi. Kemudian, LMS memiliki banyak manfaat. Yang pertama yaitu database siswa dan juga kursus. Kemudian alat kolaborasi dan juga diskusi. Yang ketiga, sistem keamanan dan juga akses. Yang keempat, fitur pelacakan kemajuan siswa berdasarkan report. Kemudian, alat penjadwalan dan manajemen kehadiran. Lalu, mengapa LMS itu penting? LMS bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi pendidikan dengan menyediakan platform yang dapat mengelola, menyampaikan, serta mengukur pembelajaran. Ini memungkinkan akses fleksibel, pemantauan kemajuan siswa, dan penyediaan materi pembelajaran yang lebih mudah diakses. LMS juga memiliki banyak manfaat lain. Yang pertama yaitu fleksibilitas pembelajaran karena dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian efisiensi produktivitas pembelajaran yang berkualitas. Dan yang terakhir yaitu analisis dan pelaporan hasil belajar berdasarkan nilai masing-masing siswa. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai sistem informasi manajemen. Semoga apa yang dibahas kali ini dapat menambah insight bagi kita semua. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.